Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi kami mengenai bab 5, yaitu tentang aspek manajemen dan organisasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membaca bagian profesionalisme pelayanan. Yang pertama ada elemen-elemen umum organisasi. Organisasi secara umum adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan satu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang resmi. Organisasi bisa menjadi di mana saja karena organisasi tidak harus bersifat formal, tetapi juga organisasi bersifat non-formal. Organisasi formal misalnya dalam lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Dalam organisasi ada beberapa hal yang harus dimiliki agar memberikan kemajuan pada organisasi tersebut. Yang kedua ada badan organisasi. Organisasi Prima Villa Billion Hotel menggunakan departementalisasi yang ada di hotel ini sebagian berdasarkan fungsinya. Bisa dilihat dari tabel. Selanjutnya ada rantai komando. Manajer sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pemilik perusahaan yang bertugas memimpin dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan operasi internal maupun eksternal yang meliputi tanggung jawab keuangan. Kontribusi terhadap profitabilitas dengan mencari peluang untuk meningkatkan penjualan. Tanggung jawab personalia dengan melatih dan mengembangkan karyawan agar memenuhi standar, menentukan susunan kebutuhan karyawan, melakukan seleksi calon karyawan, melakukan konsultasi dengan karyawan, memelihara kualitas operasional hotel, dengan memastikan semua prosedur dan standar serta kebijakan perusahaan, mengikuti petunjuk dan garis besar kebijakan dan prosedur manual perusahaan, mengorganisir seluruh pekerjaan dalam satu cara yang efisien, menjaga konsistensi pelayanan dengan memastikan susunan kebutuhan, bertanggung jawab terhadap hubungan hotel dengan pihak luar, terhadap dokumen-dokumen perusahaan. Seorang chef bertanggung jawab terhadap manajer dengan memproduksi makanan dan minuman sebagai produksi konsumsi dan membantu manajer untuk mengatur operasional dapur. Seorang cook bertanggung jawab terhadap chef serta melaksanakan kegiatan operasional restoran, hotel, dan keseluruhan area terkait tamu saji, bertanggung jawab kepada supervisor restoran dan tugas menyajikan makanan dan minuman kepada pelanggan. Security bertanggung jawab kepada manajer dengan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban lingkungan kerja terhadap
aset yang tidak bergerak. Teknisi atau engineering bertanggung jawab kepada manajer dan memastikan segala peralatan kebutuhan yang terkait dengan penggunaan mekanik dan elektrikal berjalan dengan normal. Room attendant bertanggung jawab kepada supervisor membersihkan kamar, tamu dan lingkungan public area hotel. Kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Putri. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Nabil. Kepada Nabil dipersilahkan. Baiklah, saya kembangkan yang keempat yaitu rentang pengendali. Trinya Pilabilion menerapkan peraturan tentang pembagian pengendali pada tiap-tiap departemen dengan setiap supervisor membawahi 3 orang staf. Yang kelima, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di Trinya Pilihan Hotel dilaksanakan dengan cara sentralisasi yang mana semua keputusan dan kebijakan nasional ataupun manajemen berdasarkan keputusan dari satu titik dan pusat yaitu di tangan pemilik hotel dan general manager. Namun Trinya Pilihan Hotel tetap memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan hotel untuk memberikan masukan, kritikan, dan pendapat baik mengenai operasional maupun manajemen hotel untuk kelangsungan hotel. Yang keenam ada SOP setiap departemen. Yang pertama SOP reception, greeting, welcoming, dan menawarkan bantuan. Yang kedua menanyakan. Selanjutnya jika permintaan tamu tidak tersedia, Anda ada tawaran alternatif lain. Yang keempat berikan informasi tentang fasilitas hotel dan kamar. Yang kelima memblok kamar pada charting. Yang keenam menanyakan metode pembayaran. Yang ketujuh registrasi pendaftaran. Yang ke-8 melakukan konfirmasi. Selanjutnya memberikan semua card yang diperlukan seperti breakfast coupon, guest card, guest receipt, dan voucher bila tersedia. Ke-10 menawarkan bantuan kembali. Yang ke-11 panggil bellboy atau bellmaid untuk membantu mengantarkan tamu ke kamar. Yang terakhir ucapkan magic word. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nabil. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Viva, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, SOP housekeeping. Yang pertama ada
Tempatkan troli cart tepat di depan pintu kamar yang akan dibersihkan, atau jangan menghalangi koridor. Dan pasang tanda room bank service di depan pintu. Yang kedua, ketuk pintu terlebih dahulu 3 kali dengan mengucapkan housekeeping untuk meyakinkan apakah tamu benar-benar sudah keluar atau belum. Bila tidak ada jawaban, buka pintu dengan menggunakan card key. Yang ketiga, setelah dibuka, yakinkan kembali kemungkinan tamu masih ada di dalam kamar mandi. Bila sudah benar-benar kosong, mulailah dengan terlebih dahulu menyalakan lampu untuk menerangi dan untuk mengetahui apabila ada lampu yang mati. Yang keempat, buka tirai jendela. Yang kelima, periksa sekeliling kamar. Apabila ada barang tamu yang tertinggal, dilaporkan kepada floor supervisor dan informasikan kepada desk clerk. Yang keenam, periksa minibar item yang terdapat pada refrigerator apabila tidak lengkap. Segera informasikan hal tersebut kepada minibar posting attendant agar minibar item dilengkapi kembali. Ketujuh, periksa safety deposit box. Apabila dalam keadaan terkunci, informasikan kepada front desk untuk dibuka oleh Dati Manager. Yang kedelapan, kumpulkan peralatan room service atau bila ada, dan letakkan depan kamar. Lalu, telepon ke bagian room service untuk diambil. Yang kesembilan, buang sampah dari semua tempat sampah di dalam kamar kantong sampah di troli. Yang kesepuluh, kumpulkan asbak dan gelas-gelas kotor yang ada dan buang kotorannya ke kantung sampah di troli. Kemudian rendam di wash basin dengan air hangat. Yang ke-11, kumpulkan seluruh linen yang kotor yang ada di kamar. Bawa ke troli cart untuk disimpan di kantong linen kotor. Kemudian bawa linen bersih sejumlah yang diperlukan. Yang ke-12, mulailah making bed. Yang ke-13, letakkan bed set sesuai dengan ukuran. Yang ke-14, buka bed set dengan lipatan tengah tepat pada bagian tengah bed sehingga simetris. Yang ke-15, melipat bagian atas ke bawah matras. Sisa set di kiri dan kanan bed dilipat ke bawah matras membentuk 45 derajat. Yang ke-16, masukkan duff ke dalam duff cover. Yang ke-17, rapikan dan kencangkan duff sampai rapi. Yang ke-18, pasang pillowcase. 19, setelah merapikan tempat tidur, cuci asbak dan gelas-gelas kotor. Yang ke-20, lanjutkan dengan membersihkan kamar mandi. 21, wash basin yang akan dibersihkan diberi obat pembersih yaitu MPC. Yang ke-12, bilas dengan air hangat. Ke-23, bersihkan glass surface dengan menggunakan glass cleaner secara merata. Yang selanjutnya, keringkan semua bagian wash basin yang telah dibersihkan dengan towel. Siram toilet bowl dengan air. Beri obat pembersih yaitu R6. Gosok ke semua bagian toilet bowl. Siram kembali dengan air, kemudian keringkan dengan menggunakan towel. Basahi shower glass dengan air hangat. Beri obat pembersih yaitu MPC. Beri obat pembersih pula pada dinding shower room. Gosok shower glass dengan spons, kemudian gosok dinding shower room. Shower controller dan drainage hole dengan cold bright. Bilas shower glass, dinding, dan semua bagian yang sudah digosok dengan menggunakan air hangat. Keringkan dengan towel. Letakkan kembali ke tempat semula asbak, gelas minuman, dan tempat sampah. Lengkapi kamar mandi dengan perlengkapan yang diperlukan.
Lengkapi kembali guest amenities dan stationery yang disediakan oleh hotel. Whipping seluruh furniture kamar searah jarum jam. Setelah selesai mengerjakan hal-hal tersebut, bersihkan karpet dari debu. Bila pekerjaan kamar telah selesai, periksa sekali lagi untuk meyakinkan bahwa kamar benar-benar sudah bersih dan rapi. Kemudian tutup tirai jendela sesuai dengan SOP. Informasikan kepada desk clerk mengenai room status agar ready to sell, dan terakhir tutup dan kunci kamar, kemudian isi room attendant. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima